Jumpa lagi Bapak dan Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Dalam waktu teduh pada pagi hari ini, senang bisa berjumpa lagi bersama dengan saudara-saudara seiman. Edisi Kamis 7 April 2022, bacaan kita Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Allah, atas karunia-Mu pada pagi ini. Kamu mengaruniakan hari baru bagi kami semua. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dan pagi ini kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing dan memimpin kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami, dimengerti dengan baik, dan dilakukan dengan penuh kasih dari-Mu. Bapa, berfirmanlah, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin, firman Tuhan. Tema kita, hidupmu bisa berubah. Saudara terkasih, tidak sedikit orang yang sampai hari ini masih terlena dengan kekayaannya. Walaupun pada sisi lain, banyak pula orang yang masih terlena mengeluh hidup dalam kesusahannya. Sampai-sampai ia merasa bahwa kesusahannya adalah nasibnya. Akibatnya ia pasrah dengan keadaannya, seolah-olah nasibnya tidak akan berubah lagi. Pembacaan kita saat ini menggambarkan kehidupan umat Allah yang sedang dalam pembuangan ke Babel. Membuat mereka sudah tidak punya kekuatan untuk mengalami kehidupan dalam situasi tanpa perbudakan.
Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang tidak bisa lagi berubah. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya agar mereka terjaga dari kenyataan pahit, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan, menjadi bangsa yang kembali punya kekuatan dan kehormatan. Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Semua itu terjadi karena Allah telah melawat umatnya dan membebaskan mereka. Tuhan menjadi raja atas Israel. Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa jika kita menjadikan Allah raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah. Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan akan beratnya kehidupan ini, Allah pun sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Bagi Tuhan, perkara perubahan adalah hal yang mudah. Yang menjadi persoalan ialah kita sendiri yang sulit berubah. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu datang di tengah-tengah hidup kami pada pagi ini. Kami meyakini Tuhan sanggup mengubah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah sanggup mengubah perkara-perkara dalam hidup ini dari pergumulan menjadi sukacita. Terima kasih meyakinkan kami, dan akan terus kami bergantung sepenuhnya pada Allah sebagai Tuhan dan Raja kami. Persiarahan kami hari ini kami gantungkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menolong dan memberkati setiap kami dalam bekerja, berusaha, melakukan tanggung jawab, melayani dan beraktivitas. Tolonglah kami Bapa, kami kerjakan dengan baik dan tuntas, dan semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Anugerahi hikmat bagi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, sehingga mereka terus menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa ini menuju kepada kesejahteraan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Hari ini mereka bersukacita karena ulang tahun, karena keberhasilan. Sempurnakan syukur mereka. Menikmati hari tua orang tua kami, opa dan oma. Sehatkan ya Bapa. Mereka selalu menikmati sukacita di hari-hari tua mereka. Yang bergumul teguhkan, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan. Saudara-saudara kami yang mengenyam pendidikan, Tuhan berkati, mencari pekerjaan, Tuhan tolong setiap mereka. Dan bila kehidupan kami hari ini berada dalam bingkai kasih-Mu, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami pagi ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.